Dengan penuh sukacita pada sore hari ini, di Minggu Paskah ini, mari kita mau menaikkan pujian, mari kita mau masuk dalam ibadah kita. Katakan pujian kita, kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Amin Tuhan. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Haleluya Tuhan. Hati yang mulia hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Tuhan. Pengorbananmu mulia Tuhan. Engkau yang selamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga padamu Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buktikan karya terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga padamu. Haleluya. 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 Katakan bersama. Karya terbesar. Amin. Dalam hidupku adalah Engkau Tuhan. Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasihi. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Hanya Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya Tuhan. Lebih dari kekaguman kami kepadamu Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, Engkau maha mulia. Engkau maha agung Tuhan, Engkau maha perkasa Yesus. Kami bangga kepadamu ya Tuhan, dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh ada Tuhan. Itu karena keselamatan yang Kau berikan. Itu karena penebusan yang Kau lakukan Tuhan kepada kami. Sehingga kami bernilai berharga dan kami layak pada hari ini Tuhan. Dan teristimewa pada hari ini Tuhan. Engkau bangkit ya Tuhan. Dan kami memperingati, kami merayakannya dengan penuh sukacita Bapa. Sudah Engkau bereskan karya terbesar-Mu Tuhan. Sudah Engkau kerjakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini. Kau membebaskan kami Tuhan.
Biarlah dalam ibadah ini juga Tuhan, roh kami boleh dibebaskan oleh-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan. Dan Engkau juga hidup di tempat ini Tuhan. Hidup dalam hati kami Tuhan. Memberkati kami semua yang punya kerinduan beribadah kepada Tuhan. Maka kami mau bersorak-sorai lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kuasai ibadah ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ingin kami tinggikan. Hanya Engkau yang ingin kami muliakan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Layakan kami semua. Baik kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu yang ada pada sore hari ini. Kami siap merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami siap merayakan sukacita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami mau usir, kami mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersuka cita saat kami beribadah kepada Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Mari dengan penuh sukacita pada sore hari ini kita mau bersama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami ditebus oleh-Mu Tuhan. Kita katakan sama-sama. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup.
situ pasti, di situ pasti mujizat terjadi. haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yes, silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Sebagai umat tebusan Allah, kita akan dilayakkan. Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Dia hidup selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yes Tuhan. Dia Engkau bangkit, bangkit Tuhan. maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Amin. Kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, haleluya. Telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
Haleluya Tuhan. Kuasa yang membebaskan kami Tuhan. Kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan. Darah-Mu yang membasuh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Betapa sempurnanya kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau yang mampu menghapus kesalahan kami. Kau juru selamat kami. Kau Mesias kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami telah dilepaskan dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Bahkan kami layak hidup bersama dengan-Mu nanti di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Amin Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Haleluya. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu. Amin. Yang kudus mulia.
naikkan pujian ini. Sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku menanggung dosa. Tuhan, Kau mampu. Tuhan,
karena Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuat kuasa darah-Mu. Amin Tuhan. Segenap hatiku, Yesus, Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya. Kuat kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa, kuat kuasa darah-Mu. Membasuh segenap hatiku. Amin. Engkau menghidupkan aku. Katakan sungguh mulia. Kuasa darah-Mu. Oh, sungguh mulia. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Oh, sungguh mulia. Amin. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami banyak berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kau yang bertahta dalam kerajaan surga. Kau yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau kuasai hamba-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Kau kuasai kami semua di tempat ini, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu, ingin mengacaukan pikiran kami, kami mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan membuat kami fokus pada firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 9 April 2023. Saya ingin berbicara tentang kebangkitan Yesus. Dia bangkit, dia hidup. Mari kita membuka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-24.
membaca ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita orang Kristen punya kitab suci. Ya. Ini kitab suci kita. Ya, Alkitab. Ada mengatakan Bible atau Injil. Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini firman Allah. Jadi bukan berisi. Kalau berisi bisa sebagian bukan perkataan Allah, firman Allah, sebagian perkataan Allah. Tetapi kita meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan Alkitab ini memberikan informasi kepada kita, memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahwa Yesus Kristus hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu klik Mbah Google sekarang, dasar kepercayaan kita orang Kristen apa? Di situ muncullah ya kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen harus percaya apa yang diinformasikan, apa yang diberikan kesaksian, ya kita harus mempercayai. Jangan kita percaya kepada ya perkataan yang mengenai Yesus terhadap pendapat orang lain, tapi kita harus mempercayai kepada Alkitab ini. Ya. Alkitab ini menerangkan bahwa Yesus mati dan bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Karena dia bangkit, dia hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara. Dikatakan bahwa pagi-pagi benar ada sekelompok wanita. Siapa itu? Ayat 10 katakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain. Jadi kelompok ini sudah mempersiapkan diri bahwa mereka akan datang ke kuburan Yesus, ingin merempah-rempahi, ingin mengurapi. Mereka sudah menyiapkan sebelumnya. Dan pagi-pagi mereka, ya, minggu pertama, mereka juga tahu bagaimana mungkin wanita itu membayangkan bagaimana ya menggulingkan ya batu yang besar itu. Tapi ternyata waktu mereka datang, batu itu sudah tergolek, sudah terguling dari kubur. Dan dikatakan ketika mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ada satu kejadian yang terjadi kalau saudara membandingkan kisah ini, Matius, Markus,
baik di Lukas ini maupun Yohanes, ada gempa bumi terjadi. Malaikat yang menggulingkan batu itu, sehingga perempuan-perempuan kelompok ini, kelompok wanita ini, dia masuk dan ternyata saudara-saudara mayat Yesus sudah tidak ada. Di dalam kuburan Yesus tidak ada lagi jenazahnya, tidak ada mayat lagi. Yesus tidak ada. Lalu malaikat berkata, ayat 5, mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Alkitab memberikan kesaksian bahwa kubur itu telah kosong. Karena jenazah mayat Yesus tidak ada. Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Lalu perempuan-perempuan ini memberikan informasi kepada murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain. Petrus dan Yohanes begitu tanggap, dia cepat-cepat. Ya. Saudara membaca di dalam Injil Yohanes kalau ayat 12 dikatakan Petrus bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur dan menjenguk, melihat hanya kain kafan saja. Lalu dia pergi bertanya dalam hatinya apa kiranya yang terjadi. Tetapi di dalam Yohanes pasal 20 bukan hanya dia, tetapi ada murid yang lain, murid yang dikasih Tuhan. Itulah yang sering kali Tuhan katakan dia adalah murid kekasih Tuhan yang dikasihi. Itulah Yohanes. Ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat. Jadi murid yang lain itu dia lebih cepat daripada si Petrus, sehingga ia dahulu sampai di kubur. Ayat 5, ia menyungguh ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk lagi. Jadi murid yang lain ini, murid yang dikasih Tuhan, Yohanes ini dia lebih dulu. Dilihat loh, ya, kain kafan tidak lagi menutupi jenazah Yesus, tapi kain lapan itu atau tergeletak di tanah. Ya, dia tahu, dia ingat, ya, Yesus bangkit. Lalu menyusullah dikatakan. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak lagi dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ini membuktikan kain kafan yang mengapani mayat Yesus tidak lagi mengapani jenazah Yesus, mayat Yesus, tapi dia tergeletak di tanah. Dan dikatakan kain pelu yang tadinya ada terletak di kepala Yesus, udah gak ada kepala Yesus lagi, gak ada jenazah Yesus. Dikatakan dia tergulung rapi di samping kanan. Dua hal ini menandakan bahwa Yesus telah bangkit. Walaupun ketika prajurit-prajurit menjaga kuburan itu, karena musuh-musuh Yesus, yaitu imam-imam, para Farisi, orang-orang Farisi, mereka datang kepada Pilatus untuk minta penjaga menjagai kubur Yesus. Karena mereka tahu, mendengar
bahwa 3 hari setelah kematian Yesus, Yesus akan bangkit. Jangan-jangan nanti dicuri oleh murid-murid lalu mengatakan bahwa Yesus bangkit. Lalu dia minta Pilatus untuk menjaga. Bukan saja menjaga, tapi dimeterai. Ya, kalau kita sekarang ada list polisi itu kan nggak boleh masuk, saudara-saudara. Ini meterai. Tapi apa yang terjadi? Pengawal-pengawal itu juga terkejut ketika gempa bumi terjadi, lalu batu tergolek, lalu mayat Yesus tidak ada karena wanita-wanita tidak menemukan jenazah Yesus, mayat Yesus. Terus malaikat berkata, dia tidak ada di sini, tidak ada lagi di kuburan, dia bangkit. Dia berikan informasi kepada musuh-musuh Yesus. Lalu disogok, saudara-saudara. Jangan beritahu ya kepada rakyat ya bahwa jenazah Yesus tidak ada di kubur. Bilang aja mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Sampai sekarang katanya, saudara. Memang sampai sekarang orang-orang Yahudi masih tidak mempercayai Mesias sudah datang. Ya, mati dan bangkit. Nanti satu waktu ini umat pilihan, ada waktunya ya mereka ya diyakinkan ya, Mesias sudah datang, Mesias akan datang. Sebab itu dulu umat pilihan itu bangsa Israel. Bukan karena ada kelebihan, itu karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, bangsa yang kecil dipilih oleh Tuhan, itulah kedaulatan Tuhan. Tapi karena mereka tidak menuruti, tidak percaya kepada Tuhan, maka Roma katakan kita ini pokok-pokok liar dicangkokkan. Kita menikmati berkat-berkat Abraham. Siapa Galatia katakan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dia memiliki berkat-berkat. Kita menikmati kehidupan dari pokok yang sejati itu. Kita mendapat anugerah Tuhan. Siapa kita, saudara-saudara? Kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Yesus tidak dicuri mayatnya. Kalau seandainya dicuri juga, saudara-saudara, logikanya masa ditelanjangi, jenazah Yesus, kain kafannya ditinggalin. Waktu murid yang lain, murid yang dikasih Yohanes melihat, dia mengerti. Ketika kain kafan terletak di tanah, Yesus sudah bangkit seperti yang difirmankannya. Terlebih juga kain peluh yang tadinya ada di kepala sekarang tergulung rapi di samping. Itu kesaksian kedua. Yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-15. Alkitab memberikan informasi, memberikan kesaksian. Satu Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekali. Yesus bangkit, dia hidup. Sebab itu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada Maria Magdalena, ya, terus kepada murid-murid yang lain. Dan lebih dikatakan 500 orang di mana Yesus menampakkan diri. Yesus mati tetapi dia bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun kata orang, kan kitab suci kita adalah Alkitab. Kita harus percayai kitab suci
memberikan informasi, memberikan kesaksian bahwa Yesus mati dan bangkit. Firman Allah katakan, bukankah Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas? Selain Injil Lukas, kisah para rasul. Injil Lukas menceritakan bagaimana Yesus ada di dalam dunia. Dia lahir sampai dia mati, bangkit. Lalu dilanjutkan bukunya yang kedua, kisah para rasul. Dia naik ke sorga. Dia akan datang kali kedua. Dia memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memakai orang-orang percaya ini, mereka menyatakan perbuatan Allah, di mana Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya ini. Mereka menyaksikan lagi kerajaan Allah. Mereka menyaksikan kematian dan kebangkitan Tuhan. Terakhir Paulus, dia seorang yang jahat. Karena orang-orang Kristen dimasukin ke penjara sama si Saulus. Dulu Saulus, akhirnya dirubah jadi Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dirubah. Yang tadinya jahat dirubah hidupnya, saudara-saudara. Dipakai menjadi alatnya Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitan. Nah, banyak murid-murid, bahkan kalau saudara saksi baca, mereka menderita. Paulus, aduh berapa banyak kali dijebloskan di penjara, didera, dipukul, dicambuk. Dia menghadapi kapal dan seterusnya, saudara-saudaraku. Kalau seandainya dia menyaksikan Yesus mati dan bangkit ternyata palsu, bagaimana mungkin saudara-saudara? Kalau orang yang bersaksi palsu itu nggak kuat lama, saudara-saudara. Dan tentu bisa karena situasi kondisi dia tidak akan bertahan dengan dia mempertahankan pendapatnya bahwa Yesus mati dan bangkit. Ternyata banyak orang yang berkorban, memberikan nyawanya karena kesaksiannya Yesus mati dan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus itu mati dan bangkit. Firman Allah katakan, maut dikalahkan oleh kemenangan karena kebangkitannya. Kuasa dosa, kuasa maut, kematian dikalahkan, saudara-saudara. Tidak bisa membendung kuasa kebangkitan. Kuasa manusia katanya dimeterai, tidak bisa membendung Yesus bangkit. Firman Allah katakan ya bahwa kematian pun tidak bisa membendung kebangkitan. Makanya maut dikalahkan, kemenangan terjadi, saudara-saudara, lewat kebangkitan. Karena Yesus tidak selamanya ada di dalam kematian. 3 hari kemudian dia bangkit. Maut dikalahkan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mempercayai Yesus mati. Bukankah saya sudah khotbah waktu hari raya kematian? Dia untuk menebus kematian, membayar. Menebus itu membayar. Seperti kalau orang yang kena tilang, ya saudara-saudara, dia bebas dari hukumannya karena dia membayar biaya tilang itu. Sebenarnya juga ada hukuman itu masuk penjara sebenarnya. Tapi kan kita bayar, melanggar marka jalan atau busway kita terobos, lampu merah kita kena tilang, bayar
tebus dengan uang. Bukankah Yesus lewat kematiannya menebus kita dengan harga yang mahal, nyawanya, darahnya di atas kayu salib, menebus kita. Firman Tuhan minggu lalu katakan menebus dari segala kejahatan. Kejahatan itu bahasa aslinya pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Dulu kita melanggar hukum-hukum Allah. Hidup semaunya gue, menuruti hawa nafsu, menuruti dunia, mengikuti kuasa-kuasa kegelapan. Tapi ketika Yesus membeli kita, kita milik Tuhan. Dan firman Allah katakan, maut telah dikalahkan lewat kebangkitannya. Kita merayakan hari Paskah. Paskah itu dari kematian sampai kebangkitan. Itu Paskah. Bukan saja merayakan, tetapi biarlah kita merenungkan. Kita mau menikmati kuasa kebangkitan itu. Bahwa Yesus mati, tetapi dia bangkit. Biarlah kita menikmati kuasa kebangkitan itu. Jangan menjadi orang yang degil, tidak percaya. Kita tahu bahwa Yesus, dia dari sorga, turun ke dalam dunia jadi manusia, menghampakan diri, dia menjadi manusia 100%. Karena dia jadi manusia, dia bisa mati di kayu salib. Memang tujuannya. Dia sebagai Allah bisa saja, tapi dia sedang melakukan misi Bapa, harus mati di kayu salib. Saudara ingat sebelum ke salib, bukankah ada satu kuping pengawal itu putus, terputus, terpotong oleh perbuatan muridnya pakai pisau. Tuh, tapi Yesus diambil kuping yang terpotong itu cuma ditempel aja, saudara. Itu mujizat. Yesus dapat lakukan. Air berubah menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang timpang berlumpuh. Kuasa Tuhan dinyatakan. Apakah Yesus bisa waktu disalib dia hilang gitu? Kayak film anak-anak gitu? Bisa. Tapi bukankah tujuannya mati di kayu salib? Karena firman Allah katakan, benih itu harus jatuh ke tanah dan mati. Barulah dia tumbuh banyak buah. Itulah yang firman Tuhan katakan. Karena kematian Tuhan, ada umat-umat baginya, kepunyaannya, yang dikuduskan oleh kuasa darah. Dibersihkan menjadi kepunyaan Allah, bagi Tuhan, miliknya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bukan sekedar kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, dia bangkit. Kuasa kebangkitan itu harus kita alami. Saudara, kalau orang mati itu udah gak bisa apa-apa. Makanya istri-istri baik-baiklah ke suamimu. Kalau suami udah mati jangan menyesal. Aduh, dulu aku kurang perhatian. Begitu juga suami-suami. Aduh, aku kurang mengasihi engkau. Tidak membelikan sesuatu kepadamu, dulu kamu minta. Sekarang apa saja aku minta. Udah mati dibeliin berlian juga. Saudara-saudara dikasih berlian, nanti malam juga dicuri mayatnya, saudara-saudaraku yang tahu. Mumpung masih hidup, peduli, kasih, mengasihi. Anak-anak, mari menghormati orang tuamu, mengasihi orang tuamu masih hidup. Aduh, kalau udah mati, dibangunlah, aduh, menara yang besar habis-habisan. Sampai hutang-hutang bikin menara, berjut-jut. Saudara-saudara, boro-boro waktu hidup nggak pernah tuh dinawarin makan. Menantu-menantu
Ya, tawarinlah mertuamu makan makanan yang enak. Ya gitu, jangan nanti kalau udah dipanggil Tuhan, mertuamu mau dikasih percuma. Orang tuh anak-anak, ya hormati orang tuamu. Jangan sekarang kamu udah pinter, udah besar, gagah, punya tenaga, meremehkan orang tuamu. Hormati, kasihi, berbuatlah sesuatu. Jangan udah mati. Kalau orang udah mati, saudara, apapun tidak ada gunanya. Dikasih sepatu yang keren, ya haknya 12 cm. Dulu minta waktu hidup nggak dikasih, haknya 7 cm aja nggak dikasih. Waktu mati, aduh mama, ini haknya 12 cm. Pakaian yang bagus. Waktu hidup cuma daster terus dibeliin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau orang mati percuma. Sekarang ada, saya juga kaget. Sekarang ada zaman maju. Ada salon orang mati. Waduh, ini talenta juga nih salon. Bukan orang hidup aja, orang mati disalonin, saudara, supaya cantik. Tapi percuma. Kalau udah mati, walaupun dikasih lipstick kah, dibikin bagus kah, percuma. Kalau sekarang udah mama, apa, nih datang ke salon, wah itu bagus, masih hidup. Kalau masih hidup, kalau udah mati percuma. Sekarang juga saudara, kalau mati kayak pesta. Di Karo begitu juga ya. Saya juga baru-baru sekarang di Jawa nih kayak begitu. Orang mati sekarang kayak pesta. Jadi ada sate di situ. Ini kayak orang pesta nih. Orang meninggal. Ya banyak makanan saudara-saudara. Jangan nanti kalau udah mati dipestakin. Kalau orang mati tidak bisa melakukan sesuatu. Nggak bisa dengar walaupun saudara menjerit, aduh aku kurang mengasihi, kami kurang peduli, kurang. Nggak dengar. Mumpung masih hidup. Begitu juga. Ingat, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Dia mati dan bangkit. Dia hidup. Karena dia hidup, dia dapat mendengar segala keluh kesah anaknya. Dia dapat menolong, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nikmatilah kuasa kebangkitannya. Dia mati, dia hidup. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara harus percaya ini, jangan tidak percaya. Makanya sebab jangan cari soal hidup itu di kuburan. Nggak bisa. Ini orang nih mau pemilu ini, saudara-saudara, orang pada datang ke kuburan. Mau cari mengenai kehidupan kekuasaan, mau jadi anggota DPR kah, gubernur kah, wali kota kah, datang soal ke kuburan. Orang mati jangan cari soal-soal kehidupan ke kuburan, ke tempat orang mati, atau nanya kepada orang-orang mati. Itu kita ditipu. Orang mati itu udah putus hubungan dengan orang hidup. Kalau dia berbicara sepertinya, aduh, mamaku datang, anakku datang, suamiku datang. Setan itu saudara. Menyerupai suamimu, menyerupai orang tuamu. Putus hubungan dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Saya kembali kepada firman Tuhan. Pertama, nikmati kuasa kebangkitan. Karena dia hidup, dia dapat melakukan sesuatu. Dia mendengar seruan kita, Bapak Ibu, anak-anaknya. Dia dapat menyembuhkan.
Dia dapat menolong, memberikan jalan keluar. Dia dapat mengadakan, dia dapat memulihkan, dia dapat membebaskan kita. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25, 24. Maka kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada, garis bawah, kita yang percaya kepada Yesus, kita juga akan alami kebangkitan Yesus. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Kalau Tuhan panggil kita, udah waktunya Tuhan panggil kita. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, nanti kalau Tuhan datang, kita akan dibangkitkan, saudara-saudara. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jadi kalau Yesus mati dan bangkit, kita yang percaya kepada Tuhan juga, kalau kita mati, kita akan dibangkitkan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, di mana Tuhan tinggal. Kita harus percayai. Orang Kristen itu tidak ada istilah mudah-mudahan masuk sorga, enggak ada. Kita percaya. Firman Tuhan katakan Alkitab. Kalau kita percaya kepada Yesus, walaupun kita mati, sebagaimana Yesus mati bangkit, kita juga akan dibangkitkan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya sudah diingatkan habis, tapi saya minta waktu dulu hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia, saudara. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Waktu Tuhan datang, nafiri bunyi, kita yang mati dibangkitkan. Dalam keadaan tidak binasa, tidak mati lagi. Ya. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang mati ini mengenakan yang tidak mati. Genaplah firman Tuhan, maut ditelan dalam kemenangan. Telah dikalahkan maut. Dikatakan kalau Tuhan datang nanti, kita mati, kita akan dibangkitkan, diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika pasal yang ke-4 tadi diinfokan kepada kita, tidak semua mati, ada semua. Rupanya ada yang nanti hidup-hidup langsung ke sorga, saudara. Ya, mereka mengalami ya kuasa kebangkitan. Rupanya tidak mati semua. 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Ada yang tidak melalui kematian masuk sorga. Tapi bagaimana prosesnya kita baca dulu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, Tuhan akan, sebagaimana Tuhan bangkit, menampakkan diri, naik ke sorga, Dia akan datang. Dan nanti Tuhan datang dengan bunyi sangkakala, orang yang mati dulu dibangkitkan. Sebab pada waktu tanda diberi itu, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Semua orang mati di seluruh dunia, di segala pelosok, baik di tanah, di dasar laut,
yang terbakar dimanapun saudara-saudara jenazahnya. Tuhan berkuasa untuk membangkitkan, memberikan tubuh kemuliaan. Yang mati mengenakan yang tidak mati, yang binasa mengenakan yang tidak binasa. Ya, diberikan tubuh kemuliaan. Seperti Yesus bangkit, murid-murid bergumul, tahu-tahu Tuhan hadir, menembusi tembok ini. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perhatikan ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama. Rupanya tidak ada sekelompok orang tidak lewati kematian, tapi diangkat, mengalami kuasa kebangkitan. Mati dulu, bangkit, diubahkan tubuhnya, yang tadi binasa mengenakan yang tidak binasa, ya, yang mati mengenakan yang tidak mati, diubahkan, dia bangkit itu, baru yang masih tinggal ini diangkat. Tapi bukankah firman Tuhan katakan, darah dan daging tidak bisa mewarisi surga, tidak bisa masuk ke surga. Sebab itu tubuhnya dirubah dengan tubuh kemuliaan, mengenakan yang mati, mengenakan yang tidak mati, yang binasa mengenakan yang tidak, diubah. Bukankah kita sudah belajar firman Tuhan, sebelum Tuhan ada zaman antikris 3,5, tapi kita gereja Tuhan tidak masuk di situ. Sebelum zaman antikris, gereja disingkirkan ke padang belantara, masih dalam keadaan ya jasmani, tubuh seperti ini, tapi dipelihara oleh Tuhan. Nah, waktu Tuhan datang, yang disingkirkan ini, yang selama 3,5 tahun, waktu Tuhan datang bunyi sangkakala, ini tidak mengalami kematian. Tubuhnya yang tadi diubahkan, mengenakan yang binasa tidak mengenakan binasa, yang mati tidak mengenakan yang tidak mati, diubahkan lalu terangkat bersama-sama ke surga. Jadi yang kedua, sebagaimana Yesus bangkit, kita juga akan bangkit dan kita akan bersama-sama di surga. Yang ketiga, bukankah itu kepentingan kita? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kuasa kebangkitannya di surga. Tapi Tuhan punya kepentingan buat kita. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup tetapi bukannya aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan mau, Tuhan punya kepentingan, kuasa kebangkitannya, hidupnya itu ada di dalam hidup kita. Kita hidup bukannya milik kita, tapi milik Kristus. Bukan aku, tetapi kita ya hidup bagi Tuhan. Bagaimana? Dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi dan menyerahkan. Di dalam iman kita percaya Tuhan punya kepentingan, hidup Kristus ada di dalam, bukannya aku lagi. Saudara-saudara, hidup ini bukan milik kita, milik Kristus, sudah dibeli. Ada kuasa kebangkitan dalam kita. Biarlah, makanya Tuhan tebus, angkat kita, kuduskan kita menjadi umat baginya, kepunyaannya, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi saksi, saudara, menjadi surat-surat yang terbuka untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan punya tujuan kita menjadi miliknya. Kuasa kebangkitannya ada di dalam hidup kita. Kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi bro. Tuhan ubah kita kalau kuasa kebangkitannya. Dengan iman kita percaya, Tuhan akan mengubah kita menjadi surat-surat terbuka. Kita menjadi berkat, kita berbeda. Tuhan memberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, kita lanjut lagi minggu depan. Biarlah kita merayakan kebangkitan Yesus dan menikmati. Dia hidup, sebab itu dia dapat melakukan segala perkara. Dia mendengar segala kesulitan. Maut telah dikalahkan, dipatahkan. Kemenangan oleh kemenangan kebangkitan. Maka orang-orang yang percaya akan kuasa kebangkitan akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Sebagaimana Yesus bangkit naik ke surga, dia ada di surga, kita juga yang percaya
kita akan bersama-sama dengan Yesus mengalami kebangkitan. Yang ketiga, hidup kebangkitan, hidupnya itu ada di dalam hidupku, bukannya aku lahir, melainkan Kristus. Kita akan selalu memuliakan Tuhan lewat hidup ini. Kita mau setia beribadah, setia melayani. Jangankan harta, nyawa kita berikan kepada Tuhan, karena kita milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya serahkan kepada Ibu Ketua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hari ini saudara, kita akan benar-benar menemukan kasih itu. Kasih yang terbesar datangnya dari kasih Yesus. Kita sudah mendengar tentang itu. Mari kita akan alami kasih itu. Temui kasih itu dalam kehidupan kita, supaya pengiringan kita kepada Tuhan bukan karena situasi. Para rasul, murid-murid Tuhan, dia tetap setia sampai akhir walaupun banyak tekanan. Mengapa? Karena dia tahu yang dia percayai. Karena dia tahu yang ia kenal. Hari ini saudara, lewat perayaan kebangkitan Tuhan, kita benar-benar kenal kasih itu. Kita benar-benar mengenal kasih itu. Kita sungguh-sungguh mengerti akan iman kita, supaya kita tidak goyah, tapi kita tetap teguh, kuat di dalam Tuhan Yesus. Oh, karya terbesar, dalam hidupku, pengorbanan Tuhan sudah menyelamatkanku. Haleluya, haleluya, haleluya.
pengorbanan Tuhan. Hargai pengorbanan Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, oh Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi, Engkau yang kami kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami peroleh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih buat firman, buat berita, buat kesaksian yang kami dengar Tuhan. Biarlah itu terus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu. Kami bangga kepadamu Tuhan. Situasi, kondisi yang seringkali ingin Tuhan mencoba menggagalkan kami untuk setia kepada Tuhan. Tapi hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk kami setia kepada Engkau. Sebab Engkau setia untuk kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan berita ini Tuhan. Jadikan kami umat yang kuat. Umat yang mau setia. Umat yang mau melayani Tuhan. Umat yang memberi hidup kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Harta dunia tidak mengganggu iman kami. Harta dunia, kekayaan tidak melemahkan iman kami. Kami mau andalkan Engkau. Terus andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melawat kami dengan firman Allah. Engkau mengenyangkan kami. Jiwa ini diberi ketenangan. Hidup kami diberi kepastian Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita ini Tuhan. Terus mengurapi hamba-Mu, sehat-sehatan dan kuat-kuatkan selalu. Dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan Tuhan. Oh haleluya. Ini tanda kasih kami kepadamu Bapa. Seberapa yang ada di tangan kami mau bawa dengan sukacita. Mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami akan memberi dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua yang hadir. Dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, dalam hidupmu, dalam pendidikanmu. Berkati bangsa dan negara kami. Kita semua pulang menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.